bertemu saudara pemirsa dalam program Bacaan Talkshow. Seperti biasa saya hadir ya, kali ini spesial untuk 9 pagi dengan menyuguhkan informasi menarik dan juga tema-tema yang kita kupas dengan apik, ditambah lagi dengan narasumber yang luar biasa tentunya advance di bidangnya masing-masing. Hari ini kita kedatangan narasumber dari Lentera Ilmu Pengetahuan atau LIPFAI UM Parepare, Bapak Syahril Esos IMPDI. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Sehat Pak ya? Oke. Hari ini sebenarnya kita akan bahas seputar prinsip-prinsip dai menciptakan hubungan persaudaraan. Mengingat memang situasi yang cukup crowded, ditambah lagi suasana pandemi yang belum terprediksi kapan usai. Tapi tentunya kita berharap ini bisa segera berakhir. Nah, tapi yang saya ingin garisbawahi adalah menjaga ukhuwah atau hubungan persaudaraan. Langsung saja Pak Ustaz, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam besar untuk kita semua. Yang mana telah dijelaskan tadi bahwa prinsip-prinsip dari dalam menjaga ukhuwah persaudaraan. Kalau kita mencermati dengan materi-materi ini adalah saya memang sengaja angkat ini supaya bagaimana menciptakan suatu kehidupan itu yang damai, tenang, dan bahagia. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu firman Allah yang berbunyi, "Duribat alaihimus sillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablum minan nas." Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali senantiasa memperbaiki hubungannya kepada Allah dan memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia. Konteks inilah sebenarnya yang perlu kita bangun dan dijaga dalam hidup ini, yang mana di dalamnya itu ada beberapa istilah dalam persaudaraan. Ada istilah persaudaraan ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan sesama muslim. Ada juga istilah-istilah lain, ukhuwah wataniyah, hubungan persaudaraan antar sebangsa dan setanah air. Ada juga istilah-istilah lainnya, ukhuwah insaniyah, hubungan sesama manusia. Ada juga lagi istilah ukhuwah basyariyah, hubungan sesama makhluk. Sehingga ini merupakan suatu bentuk bahwa kehadiran kita di dunia ini untuk bagaimana memaknai hakikat hidup sesungguhnya. Pertama adalah di samping kita sebagai manusia, itu ada namanya adillah. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku, kata Allah. Jadi intinya hidup ini hanya betul-betul pengabdian. Namun fungsi cara mengabdian yang berbeda dengan agama-agama lain. Tentu itu kan saling menghargai dan saling bagaimana membangun toleransi kerukunan di antara keyakinan kita ini sehingga tercipta suatu kerukunan tadi, kedamaian, ketenangan. Karena pengertian toleransi adalah istilahnya saling memahami, ya, saling memahami. Kemudian juga di samping itu tugas manusia adalah khalifatul fil ardh, Khalifah di sini adalah menjaga kelestarian hidup kita ini. Karena sudah jelas disebut bahwa waskunna lil malaikati inni ja'ilun fil khalifah. Jadi memang kita diciptakan di bumi ini untuk mengatur kehidupan, bukan sebenarnya merusak dalam kehidupan kita ini. Dan juga kita diperintahkan untuk selalu berbuat kebaikan. Di samping itu ya memang hidup ini pada prinsipnya selalu kita ingin mencarikan bagaimana menciptakan suatu kehidupan itu damai, tenang, bahagia, tenteram, sejahtera, selamat dunia dan di akhirat. Kalau hal ini tentu ya kembali tadi bagaimana kita membangun sinergitas persaudaraan kita antar sesama manusia, ya. Manusia di sini sebagaimana juga dijelaskan dalam salah satu firman Allah di dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu. Ya, kamu di sini kata Allah, ya kita semua manusia. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar senantiasa kita saling kenal mengenal satu dengan yang lain.
Kalau ini sudah memang kita sudah maknai dalam arti sebuah kehidupan, bahwa memang kita tidak dibatasi ruang dan gerak untuk berinteraksi dengan sesama manusia dalam bermuamalah, interaksi sosial, hubungan usaha-usaha, termasuk hubungan sosial. Karena di samping juga saya bilang tadi bahwa manusia itu pada prinsipnya sebagai Khalifah juga sebagai makhluk sosial. Tidak terlepas dari hal itu bahwa manusia pada prinsipnya makhluk sosial yang saling membutuhkan dengan yang lain. Jadi tidak bisa manusia itu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini harus dimaknai dalam kehidupan sehingga kita menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama kita jika sekiranya itu layak untuk diberikan sesuatu semacam kepedulian atau bantuan lah semacamnya untuk bagaimana supaya hidupnya itu layak untuk seperti mendapatkan juga ya pelayanan yang istilahnya kesejahteraan istilahnya seperti itu. Oke, baik. Nah di sini kehadiran Bapak merupakan perwakilan dari LIP dalam artian lembaga apa namanya? Lentera pengetahuan. Oke, mari. Nah di sini kita tadi kaji secara hadis Al-Quran dan hadis. Tapi kita tentunya untuk program ini dapat kami informasikan bahwa kita mencakup jauh lebih universal ya. Jadi bagaimana Bapak kemudian menyaring intisari daripada tema kita hari ini dalam aspek sains seperti apa? Ya, untuk mendesain sains seperti ini adalah untuk menciptakan yang namanya kehidupan itu. Kalau istilah Bugis bahwa malik si parape malidu si pakainga rabba si patoko si pakatau si pakainga si pakalapi. Nah kalau ini dimaknai dalam kehidupan kita ini ya tentu inilah yang merupakan pilar utama untuk menciptakan suatu bentuk namanya rasa persaudaraan. Di samping itu juga bahwa jangan kita istilahnya menganggap diri kita yang paling benar. Dalam konteks-konteks ayat itu disebut dijelaskan bahwa fala tusakku anfusakum wa alamu biman ittaqa. Jangan engkau merasa dirimu yang paling suci, paling benar, padahal sesungguhnya Allah yang mengetahui. Sehingga kita bagaimana menerima ya istilahnya menerima istilahnya pendapat-pendapat orang lain, jangan kita dianggap kita yang paling benar. Di samping itu juga dijelaskan dalam salah satu firman Allah ya alladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asayakunu khairan minhum. Ya, jangan engkau mengolok-olok ya. Mengolok-olok di sini artinya ya bahasa-bahasa istilah napatuna-tunai napandang ngenteng ya kalau bahasa Bugis napandang ngenteng. Padahal sebenarnya tidak boleh kita saling menghina satu manusia dengan manusia yang lain karena kita sama-sama ciptaan Allah ya. Itu tadi bahwa semua apa yang diciptakan Allah ini itu diperuntukkan kemanusiaan untuk menjaga kelestarian hidup itu. Sebagaimana salah satu juga hadits qudsi bahwa walaulah Muhammad mahalak dunia pihak. Seandainya bukan engkau Muhammad, saya atau Allah tidak menciptakan bumi ya beserta isinya. Berarti kalau begitu memang diciptakan bumi ini untuk manusia ya, sehingga kita jaga terus menerus yang namanya kelestarian hidup kita ini supaya yang tercipta tadi itu. Kemudian selanjutnya sedikit itu bahwa jangan engkau mengolok-olokkan saya kaum satu dengan kaum yang lain. Sangat boleh jadi apa yang diolok-olok itu lebih mulia atau lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Jadi istilahnya kalau bahasa Jawa maka ada mujallo itu wesidi alemu dua menunjuk ke dia orang lain sedangkan dirimu tiga. Berarti kuncinya di sini adalah senantiasa kita selalu mengoreksi diri, memuhasabah pada diri, mengevaluasi pada diri sehingga kita dituntut untuk berbuat baik. Ahsin kama ahsana Allah ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Hendaklah kau berbuat baik kepada sama manusia dan jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi ini karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Kullu marufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah dan setiap sedekah itu adalah ibadah dan setiap ibadah itu adalah pintu-pintu menuju surga. Sehingga kalau kita mau mendapatkan suatu kebahagiaan, ingin mendapatkan surga, tidak ada jalan lain kecuali berbuat kebaikan. Baik. Nah ini tapi pertanyaan saya sepertinya belum ngena sekali ini Bapak. Ini tentang bagaimana kemudian ini kita ijawantahkan karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin sehingga sebenarnya kenyamanan ini perlu terbentuk bukan hanya sebagai sesama muslim, bagaimana kita menghargai ya teman-teman dengan berbagai perbedaan latar belakang yang ada.
seperti. Tapi kita akan kupas itu lebih lanjut, kita jeda dulu saudara, tetaplah bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugierto, saya Adrianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Mengupas seputar prinsip-prinsip dai menciptakan hubungan persaudaraan. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Ustadz, silakan. Oke. Baik. Dalam bentuk membangun rasa persaudaraan, tentu kehadiran Rasulullah sebagai pembawa risalah, dalam artian keteladanan itu memang dinomorsatukan dalam sikap hidup kita ini supaya orang lain bisa merasakan empati, ya. Karena sebagaimana di situ dijelaskan bahwa innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu senantiasa memiliki akhlak yang mulia. Nah, kalau bicara akhlak, tentu kembali kepada wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah sekali-kali Rasulullah diutus di muka bumi kecuali untuk menjadi rahmat. Untuk rahmat di sini artinya memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan, memberikan ketenteraman, memberikan rahmat bagi manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Jadi bukan hanya manusia yang menikmati namanya kebahagiaan hidup itu. Semua makhluk-makhluk yang ada sekitarnya itulah merupakan suatu rahmat, sehingga untuk menciptakan rahmat itu kita saling menjaga. Karena kita ini dalam konteks artinya bagaimana kita saling menjaga bahwa la darara wa la dirara, tidak boleh membahagiakan kepada diri orang lain, tidak boleh membahayakan kepada diri sendiri dan membahayakan diri orang lain. Mungkin barangkali konteks seperti inilah mungkin yang membuat kita ini kita harus patuh, tunduk taat
terhadap protokol-protokol kesehatan karena adanya pandemi saat ini, sehingga kita jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan, alat pembersihan juga bersih itu. Ini bahwa an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi memang kebersihan itu ya memang, dan juga ya biasa masih sekolah saya di SD dulu juga disampaikan bahwa kebersihan itu lapangkan daripada kesehatan. Kebersihan itu lapangkan dari kesehatan. Jadi bukan hanya pandemi ini sehingga ya bersih, yang memang sejak untuk kebersihan memang, dan juga agama menunjukkan selalu kita bersih, dan juga kembali kepada menjaga artinya bagaimana senantiasa menjaga diri kita dan juga menjaga kepada orang lain. Pada prinsip-prinsip yang harus ditanamkan dalam hidup kita ini adalah kembali bahwa kalau bahasa ugi Bakadaria itu agak baik, disebutnya agak baik. Isinya agama adalah untuk membentuk manusia beriman dan bertakwa serta berakhlakul karimah yang senantiasa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau istilah-istilah lain lagi bahwa itu agama istilahnya selora ki beceng tas selora ki ja. Jadi kita istilahnya berwatawasaw bil haq, watawasaw bis sabar. Karena hakikat hidup sesungguhnya adalah wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar. Demi waktu, demi hari, ya, demi bulan, sesungguhnya manusia itu benar-benar beragam kemudian, kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa, nasihat menasihati mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati serta mentaati kesabaran. Jadi ini intinya adalah hidup itu, ya, kita selalu senantiasa ya kembali bahwa mali si pakainya rabah si pakotoko, artinya ya si pakainya si pakatau si pakainya si pakalapi. Karena manusia pada hakikatnya tempatnya hilang, tempatnya keliru. Kita ini ditadikan bukan untuk malaikat, jadi memang ya wajar kiranya saya keliru untuk dinasihati kalau juga ada kesalahan. Baik. Nah, kita kembali lagi dengan tema kita, Bapak, sehingga tidak kemana-mana tentang bagaimana kemudian kita menciptakan hubungan persaudaraan di situasi yang memang cukup crowded seperti saat ini. Bagaimana kemudian trik atau mungkin tips yang bisa Bapak share ke teman-teman atau pemirsa di rumah, bagaimana ini tetap kita aware tentang jangan sampai sekarang malah dengan adanya teknologi yang semakin dahsyat, yang jauh dekat, yang dekat malah jauh. Nah, ini sebenarnya. Kemudian sekarang kan kita tidak bisa menutup mata banyaknya aksi-aksi yang mohon maaf dalam tanda kutip dianggap aksi heroik, tapi ternyata itu adalah memecah belah persatuan. Bagaimana pendapat Bapak seputar itu? Pendapat saya untuk menciptakan suatu persaudaraan untuk kembali pada bagaimana menciptakan kerukunan, kedamaian, toleransi, saling pengertian, ya, dalam konteks memahami diri kita dan memahami orang lain. Istilahnya ya apa yang orang lakukan itu kalau tidak sejarah kita pandang kita, pendapat kita, ya tentu kita sabar banyak memaklumi, banyak kita maklumi sehingga jangan dipaksakan suatu kehendak kita terhadap orang lain kecuali memang menyimpang yang betul-betul tidak bisa ditolerir. Itu kan namanya pihak-pihak berwajib untuk ditindaklanjuti persoalan itu, untuk pihak berwenang atau pihak berwajib untuk bagaimana proses persoalan itu kalau memang pun juga terjadi. Ya, itulah sebenarnya karena negara kita ini tidak terlepas oleh namanya negara hukum, sehingga ketika ada kasus-kasus yang memang dirasa itu bahwa menyimpang atau membahayakan atau melanggar konstitusi atau aturan, ya tentu kan ada pihak-pihak yang berwajib. Tetapi dalam konteks bermuamalah dari kembali kepada hubungan masyarakat, hubungan sosial antara sesama kita, tentu tadi kembali bahwa kita saling saling pengertian. Ya, kalau kita sudah membangun namanya saling pengertian, tentu ya tidak bisa memaksakan kita kehendak kepada orang lain. Kembali juga tadi bahwa fala tusakkum wa alamu min taqwa, jangan engkau merasa dirimu paling benar, padahal sesungguhnya Allah senantiasa memahami orang yang paling benar. Baik. Kita jeda dulu, Bapak. Izin saudara tetaplah bersama kami, saja saya masih akan segera kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Syahril SPD MPD merupakan salah satu tenaga pengajar di Universitas Muhammadiyah Parepare, yang mana hari ini kita mengangkat tema tentang prinsip-prinsip DAI menciptakan hubungan persaudaraan. Kalau di sebagai kita Muslim adalah menjaga ukhuwah Islamiyah gitu ya. Tapi terlepas itu, negara Indonesia adalah negara hukum dengan banyak latar belakang yang berbeda. Bhinneka Tunggal Ika ini harus dijunjung tinggi. Terakhir Bapak, sebelum kita berbicara yang ingin disampaikan, silakan. Ya. Kita harus memahami dan menyadari bahwa ada pilar-pilar sebagai warga negara itu istilahnya harga mati. Pertama adalah Pancasila, yang kedua undang-undang, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat NKRI. Nah, kalau ini sudah bisa kita jaga, kita bagaimana memahami dan saling menjaga demi keutuhan hidup kita ini. Karena mencintai namanya negara itu bahwa hukulatan minariman, istilahnya menjaga namanya negara itu bagian daripada iman. Yang kemudian selanjutnya bahwa di dalam salah satu peribahasa bahwa menepuk air di dulang, ya, menepuk air di dulang, memersihkan air barang sendiri. Artinya tidak mungkin kita mencederai atau menjelek-jelekan suatu bangsa itu. Nah, kita berdiri di dalamnya. Jadi kalau kita juga kena imbasnya kalau sesuatu ada terjadi, sehingga kita bagaimana kita bahu-membahu saling menjaga, ya, istilahnya bahasanya istilah bahwa dari kita untuk kita kepada kita, itu istilah ini. Tapi pada prinsipnya kalau menciptakan suatu kedamaian, ketenangan, tenteram, kebahagiaan, kita juga menikmati suatu hasilnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi istilahnya perlu kiranya memang dibentuklah suatu wadah atau membangun suatu sinergitas kita antara sesama manusia. Ini kita tidak terlepas pada konteks, karena memang manusia, betapa kasih sayangnya Allah itu mentakdirkan kita sebagai manusia untuk memang kita saling menjaga, kembali pada menjaga, karena kita semua ini adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kembali lagi bahwa kita semua adalah ciptaan makhluk Allah untuk kita saling menjaga. Nah, pada ini, kalau ini kita sudah bisa mengamalkan dalam hidup kita ini, disinilah bentuk yang namanya di mana bumi bijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita hidup, di
Di situ akan merasa orang tenang, sehingga Rasulullah SAW bahkan pilar-pilar yang ditunggu sebagai rahmatan lil alamin. Ada satu prinsip yang paling utama adalah yang paling diantara sifat-sifat Rasulullah yang saling menarik adalah jika sekiranya ada di sekitar kita, kita akan merasa tenang, dan jika sekiranya tidak ada di sekitar kita, kita akan merindukan. Inilah sebenarnya yang kita harapkan, sehingga bagaimana kita beradaptasi di satu masyarakat di dalam lingkungan kita. Kembali bahwa inilah yang perlu dibangun, bahwa bagaimana kita menyesuaikan diri, beradaptasi, bagaimana kita saling memahami sehingga tidak saling menyalahkan dengan yang lain. Kita tidak saling menyalahkan karena urusan-urusan yang seperti itu kembali kepada dirinya. Bahwa memang pada prinsip apa yang kita lakukan di muka bumi ini tidak terlepas oleh semua, kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik yang kita lakukan baik juga hasilnya, jelek yang kita lakukan jelek juga hasilnya. Bahwa memang hidup ini falat sakum wa alam muttaqin, bahwa kembali ke situ bahwa Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji zarah kebaikan itu buat, maka sebesar biji zarah juga punya pahalanya, dan sebesar biji zarah pun juga kejahatan atau kejelekan yang berbuat di muka bumi, maka sebesar biji zarah pun juga ganjarannya. Istilah-istilah bahasanya makanya agam kuwa bukurino yaitu nam meruntuk aku asunya Allah. Baik. Jadi pada prinsipnya adalah nawaitu yang baik akan menghasilkan juga sesuatu yang baik. Jadi kembali lagi kalau memang kita sedikit mengutip bahwa betapa kuatnya hubungan antara persaudaraan ini kembali sebagai seorang muslim adalah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW mensyaratkan kecintaan kepada saudara sama muslim adalah sebagai salah satu unsur pembentuk iman kita, dan iman sejati menghajatkan suatu rajutan persaudaraan yang kokoh di jalan Allah. Tapi terlepas apapun itu, kita di negara Republik Indonesia dengan berbagai macam background yang berbeda, tetapi insya Allah semoga kita tetap menjunjung tinggi namanya ukhuwah, persaudaraan, terlepas apapun perbedaan kita yang ada. Karena perbedaan itu kalau dalam kebun, kalau bunganya berwarna sama itu membosankan. Dengan berbagai macam variasi warna itu akan jauh lebih menyejukkan, lebih variatif, dan pasti lebih menarik gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz, Pak Syahril SPD MPDI. Semoga berjumpa kembali di kesempatan yang lain. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam buat teman-teman di Lembaga Ilmu Pengetahuan UMI Parepare. Saya saudara pamit mewakili segenap kru petugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetaplah di TV Peduli Kami Selepas ini saya masih akan segera kembali dengan tema dan narasumber menarik lainnya hanya di channel 8.